Yang terhormat Bapak Ibu Guru PL yang sama-sama saya hormati, beserta teman-teman dan adik-adik yang seperjuangan dengan saya. Oh iya, apa itu Diana? Sekarang kita akan melihat penampilan dari kelas 11 tahun yang akan menampilkan berbagai macam tari. Tahu siapa tari apa? Gak tahu. BTW tari apaan aja? Banyak, ada tari persambahan, tari alam merdeka, dan tari laga mandala. Tepuk tangan! Tekan tangannya dan aplaus. Baik, untuk mengawali acara kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Claudia dan Jifas. Kepada Claudia dan Jifas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikut tripodnya. Tandang dan bisa tandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, semoga acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tidaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Silva, acara pertama kita akan melihat penampilan tari pasambahan yang akan ditampilkan oleh kelas tari, kelas 11 tari. Tunggu dulu Diana, sebelum kita menampilkan tari pasambahan, ini ada yel dari jurusan tari yang mau Wow, pasti Tepuk tangan mereka dulu. mau mendengarkan yel-yel dari jurusan tari. jurusan tari. Wah, oh iya, Silva, sepertinya kurang nih. Kelas 12 belum ikut. Baik, kita ulang ya. Yel-yel jurusan tari. Ulang lagi ya. Beri kami W, beri kami O, beri kami W. Wow, jurusan tari. Iya mana? Pakai W ya. Jurusan tari. Wah, mereka aku sudah minta semua. Baik, masuk kepada penampilan yang pertama dari ujian produk kreativitas kewirausahaan dari kelas 11 tadi. Pertama tadi pasambahan, sinopsis. Tarian yang menggambarkan tentang keramahan tamahan masyarakat Minangkabau dalam menyambut tamu. Sirih bicara menggambarkan kesucian dari Minangkabau. Baik, inilah penampilan dari kelas 11 tadi. Selamat menyaksikan.
beri kami W, beri kami O, beri kami W. Wow. Tiap nama. Jadi sekarang kami beri W, kami beri O, kami beri W. Wow. Dan tadi latihannya rancak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini yang hadir di sini sudah pasti mendapat rahmat dari Allah, yaitu rahmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan acara pentas seni kelas 11 tari. Ya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu unsur pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu majelis guru serta pegawai yang kami hormati, anak-anak yang kami cintai, teristimewa kelas 11 tari yang hari ini mempersembahkan pentas seni yang memfasilitasi mata pelajarannya PKK di bawah bimbingan Ibu Deslenda. Selamat Ibu Deslenda sudah menampilkan acara pentas seni. Sesuai dengan tuntutan zaman kurikulum sekarang, pelajaran PKK itu pelajaran yang mengacu kepada nanti arahnya ke TEFA. TEFA ya, Teaching Factory, yang mana dituntut seluruh SMK harus melaksanakan pembelajaran TEFA ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti setelah tamat SMK, kita dengan dunia kerja kita itu sudah menyatu. Kita sudah bisa langsung masuk ke dunia kerja. Ya. Jadi untuk pembelajaran PKK, untuk semua kompetensi keahlian seperti tari ya, ini sudah melaksanakan. Misalnya kecantikan, dia juga bisa melaksanakan PKK itu mengarah ke teaching factory. Contohnya nanti dia bekerja sama dengan salon, dia bekerja sama dengan rumah cantik yang ada, sehingga nanti menampilkan nanti betul-betul siswa ini bisa nanti membuat mulai dari merencanakan, melaksanakan, memasarkan produknya dan nanti akan mendapat imbasnya. Ya, jadi bagaimana sebuah dunia kerja, itu yang kalian lakukan di SMK ini. Jadi kalau kita menganggur tamat SMK, berarti kita rugi besar, rugi sama waktu, rugi sama umur, rugi sama uang. Jadi tamat SMK tidak ada yang menganggur. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke dunia kerja? Nah, melalui pelajaran PKK yang nanti akan dipoles lagi pelajaran PKK ini mengarah nanti ke TEFA. Mungkin apresiasi untuk kelas 11 tadi yang sudah melaksanakan pembelajaran TEFA-nya, dan mungkin nanti akan diperhalus lagi dan dipermantap lagi. Nah, untuk kelas 11 tadi, jadikan ini suatu pengalaman pembelajaran yang nanti akan membawa kalian bisa masuk ke dunia kerja. Diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kalian bisa merencanakan produk. Kalian bisa mengatur bagaimana, kalau untuk tadi kan pertunjukan, bagaimana memanage sebuah pertunjukan, bagaimana memasarkan, bagaimana supaya orang tertarik dengan kegiatan yang kita lakukan, apa usaha, apa usaha.
bagaimana membuat spanduknya, bagaimana menghimbau masyarakat untuk bisa menyaksikan pertunjukan kita. Itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki di dalam pembelajaran PKK ini. Dan mungkin itu saja Ibu sampaikan. Tidak kemungkinan untuk jurusan lain, ayo bersama guru PKK-nya buatlah suatu produk yang bisa nanti ditampilkan kalau dia bentuk penampilan. Jadi kita himbau ya seluruh kompetensi yang ada. Mungkin itu saja Ibu sampaikan. Ibu sangat apresiasi sekali kepada siswa yang sangat kreatif. Ya, Ibu sangat senang. Itu kemarin teater sama BC berkolaborasi, alhamdulillah dapat juara walaupun harapan 2, tapi sudah cukup bagus dari 80 sekolah kita harapan 2. Apresiasi untuk jurusan teater BC dan Bilen. Dan tidak tertutup kemungkinan kepada anak-anak yang lain. Dan satu pesan dari Ibu tidak akan bosan-bosan menyampaikan kepada anak-anak sekalian, jangan lupa di samping kompetensi kita yang sangat bernilai itu adalah karakter. Ya, Ibu tidak bosan-bosan menyampaikan tentang karakter ini. Karakter ini gampang membentuknya. Kalian peduli saja dengan lingkungan, insya Allah kalian bisa melahirkan karakter yang bagus. Kalau awak peduli dengan lingkungan awak, siapa di samping awak, siapa di belakang awak, siapa di belakang awak berpikir insya Allah karakter kita akan terbentuk. Jadi Ibu tidak akan bosan-bosan kepada anda semua, berkarakterlah yang baik, karena kalian punya potensi yang bagus, akan didukung dengan karakter yang baik. Mungkin itu aja Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Padang. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Mapel PKK yaitu Bundo Deslenda. Kepada Bundo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk Surulastari dalam menjalankan tugasnya yang berorientasi pada manajemen produksi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sengaja kami menampilkan materi produk kreatif ini. Kalau kita lihat KI-KD-nya, mereka dipersilakan memilih, bisa juga di manajemennya saja, seperti materinya pembuatan proposal, pembuatan brosur. Kalau manajemen produksi itu materi atau langkah-langkahnya dimulai dengan proposal, brosur, poster, spanduk, buku acara. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan buku acara pertunjukan ini. Kalau sudah selesai materi atau manajemennya secara administrasi, mereka ingin lagi hasil yang mereka proses dalam kegiatan manajemen produksi, mereka akan menampilkan manajemennya.
Inilah dia manajemen produksi yang langsung dipresentasikan di panggung pertunjukan. Sebenarnya kami bisa terlibat dengan semua jurusan, tetapi langkah awal ini kita berusaha menerobos bahwa produk kreatif dan kewirausahaan itu diarahkan kepada manajemennya, manajemen produksi desain, produksi pertunjukan, produksi yang bisa manggaleh, yang bisa dijual, layak jual. Bisa juga mereka tampilkan nanti kembali, karena ini uji coba. Inilah kerja mereka pada saat ini, kita beri plus untuk 11 kali. Di semester nanti bisa juga kita kerjasama di masing-masing jurusan. Jurusan musik mungkin mereka menampilkan produksi musik. Di jurusan keraitan juga dia kerjasama dengan tari, musiknya di keraitan, tarinya di jurusan tari. Teaternya di mana? Jadi kita satu include kita pentaskan di Medan Malindo. Semester nanti program PKK-nya. Karena kita program PKK di kelas 11 semua jurusan. KC mungkin bisa menampilkan fashion show-nya, fashionnya, kerjasama nanti manajemennya bagaimana? Kita kumpulkan anak-anak kita itu semua jurusan, manajemennya siapa? Bidang ini siapa? Kita bagi kelompoknya nanti. Itu manajemen produksi. Sampai ke pertunjukan, dokumentasinya di mana? Ya kerjasama dengan jurusan broadcasting. Ya, ada dua itu, bagian televisi satu, bagian film satu. Itulah nanti kita edit dokumentasinya, kita jual, kita datangi hotel-hotel dengan administrasi yang sudah kita edit, kita lengkapi dengan brosurnya, ini layak jual. Ya, itu mapel PKK yang saya tahu. Perlu diinformasikan kembali untuk kita semua warga sekolah SMK Negeri 7 Padang. Sekarang ada muncul kurikulum paradigma baru. Kalau kurikulum paradigma baru, kalau kita baca, kita sikapi bahwa mapel atau mata pelajaran di masing-masing jurusan itu tidak dipilih lagi. Artinya dia global semua. Disilahkan kepada siswanya mengambil mapel apa, kecuali mapel kelas 1-10 itu dasar-dasar saja. Ya, di kelas 11-12 mereka suruh memilih di mapel mungkin saat ini di mapel tari gandang atau musik apa band gitu. Mereka bisa memilih di semester 3 bisa mereka pakai, semester 4 juga bisa. Kita tidak bisa menentukan strukturnya lagi. Itu paradigma baru. Ya, kalau selama ini struktur kurikulum 2013 itu tertata semester 1 ini pelajaran, semester 2 ini mata pelajaran. Tidak gini. Sekarang yang kurikulum paradigma baru, mereka itu tidak ada pakai per semester lagi. Semuanya 40, silakan memilih, kecuali kelas 10 hanya dasar-dasar saja. Kayak sistem kredit gitu. Kayak di perguruan tinggi, bisa saja hanya dasar-dasar ngambil gitu. Di mana? Di semester berapa? Bisa saja tadi gandang yang sebetulnya belajar di kelas 12, di semester 11 mereka bisa ngambilnya. Ya, itu kurikulum paradigma baru yang kita baca. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama ini bisa berlanjut untuk manajemen produksi. Karena sekolah kita ini seni pertunjukan. Ya, mapel PKK itu kita ramu, kita pakaikan, dirakit bukan mencipta namanya. Kalau mencipta mapelnya ada juga penciptaan. Kalau penciptaan di sini ditaruh PKK-nya overlap dengan mapel yang lain. Jadi sekarang PKK ini kita merakit tari-tari yang sudah mereka pelajari di kelas itu, di semester itu
kita laki kita pentaskan. Inilah dia kelas 11 tadi. Kembali kita tepuk tangan untuk 11 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan apa biar naik ya? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bunda. Acara selanjutnya, laporan dari panitia ujian produk kreativitas dan kewirausahaan dari kelas 2. Kepada perwakilan dari kelas 11, Marcel kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau kadal munafiqun. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah dapat berkumpul di acara kita ini. Salawat beriringan salam, marilah kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan menyampaikan kegiatan kami selama persiapan ini. Sebelumnya kami dari kelas 11 tari, terutama jurusan tari, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kanset, Ibu Insinyur Herawati, kepada Ibu Deslinda sebagai pembimbing kami, dan guru-guru tari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan semua warga sekolah yang ikut membantu kami. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Berikan Baiklah, selama kami proses selama 1,5 bulan, mungkin kami tidak akan bisa seperti ini tanpa guru-guru, kakak-kakak kelas, abang-abang kelas, dan semua teman-teman yang ikut membantu kami dalam acara ini. Terutama kakak-kakak dan abang-abang tari, abang-abang dan kakak-kakak BC, dan semua jurusan yang ikut membantu kami. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Intinya saya sangat berterima kasih sampai saat ini saya dan teman-teman bisa melaksanakan pertunjukan seni itu karena guru-guru dan semua teman-teman yang berada di sini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Marcelino Putra. Oh iya semua. Iya Diana. Selanjutnya kita akan masuk kepada tari kita yang kedua. Tari alam Bebega. Sepertinya tari alam Bebega ini sangat menakjubkan sekali nanti penampilannya ya Silva. Ya, kayaknya para penonton udah pada tegang-tegang ya menyaksikan Saking penasaran. Baik, sinopsis tari alam Bebega. Ketangkasan Niniak Mama dalam mengatur arah kemanakannya, baik itu di dalam berbicara maupun dalam pergaulan, dan digambarkan dalam bentuk gerak yang dinamis dan indah, tetapi tidak lari dari kaidah-kaidah agama dengan istilah anak dipangku kemanakan didiam. Orang kampung dilenggang-lenggokkan dengan makna berbahasa yang baik dan bertutur kata yang indah, dilambangkan pada gerakan. baik, inilah penampilan tari alam Bebega. Selamat menyaksikan.
Sepertinya dari atas sampai bawah Kak Silva, produk dari
Andalasina atau Pulau Andalas merupakan suatu inspirasi dari penggarapan karya tari ragam Andalas dalam bentuk kolaborasi antara musik dan tarian. Di dalam tarian ini tercermin bagaimana keramahan tamahan masyarakat di dalam budaya masing-masing daerah di Pulau Sumatera yang pada dasarnya menyatu dalam suatu rukun budaya Melayu. Baik, inilah penampilan tari ragam Andalas. Selamat menyaksikan.
13 besok, tanggal 14 dan tanggal 16. Tidak hanya dari jurusan tari, tanggal 12, 13 akan ada penampilan film dari jurusan film. Tepuk tangan! Dan banyak lagi yang akan menampilkan penampilan-penampilan yang mereka ujiankan. Jangan lupa ya penampilan dari kelas 12 tanggal 14 dan 16 besok. Di mana tempatnya tuh Diana? Di Medan Balinduang. Baik, dari penampilan dari tari ragam kelas tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sekian dari kami, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.